Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya. Kita akan bahas video-video apa saja yang banyak ditonton saat ini. Yang pertama kita akan review sebuah channel ya teman-teman, namanya 7to6. Nah, di sini channel ini membuat sebuah video tentang game ya. Game tentang drama Sakura School Simulator. Nah, di sini teman-teman mungkin teman-teman sebagian ini sudah ada yang memainkan ini ya, tetapi di sini potensinya cukup tinggi. Kenapa saya bilang potensinya cukup tinggi? Karena di sini yang nonton rata-rata anak-anak. Nih, teman-teman perhatikan aja, 18 jam yang lalu aja udah 51.000. Satu hari yang lalu aja 123.000 tonton. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, videonya itu sudah ditonton 10 juta lebih ya. Ini sedangkan video ini update, seingat saya ini baru ya. Channel YouTube ini baru. Nah, teman-teman bisa belajar dari sini. Kalau teman-teman seumpamanya penggemar atau suka bermain game, silahkan teman-teman buat channel YouTube atau buat video tentang Sakura School Simulator, atau bisa juga teman-teman tentang game-game yang lain, seperti salah satu contoh tentang Mobile Legends atau Among Us ya teman-teman. Nah, jadi buat teman sobatku sekalian yang suka bermain game, jangan bermain game doang. Silakan buat konten, karena di sini potensinya kita mendapatkan penghasilan dari YouTube dari game itu besar sekali. Channel YouTube yang kedua yang akan kita review adalah Senar Pedot teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman sobatku yang sekalian yang suka mancing, pasti nggak asing dong dengan Senar Pedot. Nah, ini channel YouTube ini pertama kali saya lihat-lihat video mancing itu Senar Pedot teman-teman. Ini orang Kalteng ya kalau nggak salah. Ini saya sudah lama sekali. Video-video mancing itu banyak sekali yang suka teman-teman. Bukan hanya orang dewasa aja, orang kecil juga banyak yang dewasa, banyak yang suka. Nah, ini yang nonton sampai 19 juta, 13 juta, 10 juta. Jadi buat teman sobatku sekalian di daerahnya atau di pedesaan yang punya spot mancing, apalagi ikannya banyak, punya tempat air terjun ataupun tempat-tempat menarik, silahkan buat konten. Jadi konten itu konten sederhana. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini konten mancing biasa ya, konten mancing biasa, nggak ada editan, ini murni. Jadi no edit pun sedikit. Thumbnailnya pun teman-teman perhatikan, thumbnailnya nggak diedit sama sekali, tapi yang nonton wow, subscribernya mencapai 728.000. Jadi buat teman sobatku sekalian, jangan bilang nggak bisa. Kalau teman-teman suka mancing, suka jalan-jalan mencari ikan, silahkan buat konten memancing, karena di sini potensinya juga tinggi. Bahkan teman-teman bisa menghasilkan uang sampai dengan ratusan juta, seperti channel YouTube Senar Pedot ini. Channel YouTube yang ketiga yang kita akan review adalah Primitive Technology. Jadi buat teman sobatku sekalian, di YouTube itu nggak asing ya kita menonton video yang tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seolah-olah makan di hutan, di mana, atau tempat-tempat yang asik atau seperti apa, seolah-olah mereka hidup di hutan dan tidak ada di kehidupan nyata seperti itu. Jadi mereka tuh hidup sendiri di hutan. Ini salah satu contohnya anak kecil lah, ini orang-orang dewasa juga. Nah, teman-teman sobatku sekalian, ini sebenarnya sebuah drama ya. Ini sebuah drama, dan mereka pun nggak ngomong. Ini nggak tahu nih orang Indonesia, orang Taiwan, atau orang mana. Mereka pintar ya menggunakan kata kunci bahasa Inggris. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau menggunakan kata kunci bahasa Inggris seperti ini videonya banyak sekali yang nonton, banyak sekali yang bisa menghasilkan iklan dari dolarnya itu teman-teman. Jadi nilai uangnya itu cukup tinggi ya. Jadi kalau kita membuat judul dengan kata kunci bahasa Inggris, ini kan global nih, seluruh dunia. Ini kata kuncinya cukup bagus. Dia targetnya cukup bagus. Ini hanya di hutan hanya makan-makan doang ya. Ini makan-makan doang. Jadi membuat keseharian atau membuat kegiatan di hutan kecil itu menjadi sebuah menarik atau menjadi sebuah penasaran bagi orang lain. Jadi teman-teman bisa membuat konten-konten seperti ini. Ini lebih mengedepankan thumbnail ya. Thumbnailnya wow banget ya. Tapi kalau teman-teman putar seperti ini drama biasa ya. Drama biasa. Kadang-kadang durasi videonya itu dipercepat. Jadi mereka itu makan cepet-cepet kayak apa ya? Ya kegiatan makan doang di hutan, cuma thumbnailnya menarik. Nah, buat teman sobatku sekalian yang punya ide-ide seperti ini atau punya hutan kecil, silahkan bikin konten seperti ini. Jangankan di hutan, mungkin teman-teman di perkotaan atau di rumah buat konten seperti ini supaya viral. Kalau nggak malu ya kalau di kota ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih yang nonton berapa nih, 149 juta. Apa nggak wow, ngeri ya? Dengan satu video ini dia bisa menghasilkan di atas setengah miliar ya, mungkin 1 miliar bisa jadi, karena ini konten bahasa Inggris. Jadi konten seperti ini cukup potensi ya teman-teman. Kita bahasanya gini, untuk
ikan-ikan ini, untuk binatang-binatang yang mereka makan ini bukan berarti mereka cari, biasanya udah disediakan nih, mereka sudah beli, ditaruh seolah-olah mereka temukan seperti itu, baru mereka bikin drama, mereka bikin video supaya lebih menarik lagi. Oke, ini konten atau ini video yang banyak sekali ditonton karena ini membuat penasaran dan tampilannya cukup menarik. Berikutnya kita akan bahas sebuah channel yang membahas tentang informasi terbaru. Nah, di sini ada channel YouTube Adriani Librilian. Ini channel YouTube baru ya, teman-teman. Ini channel YouTube baru. Setahu saya baru ini ya. Ini 2019. Ini channel YouTube ini membahas tentang kartu prakerja. Nah, jadi buat teman sobatku sekalian, kalau pembahasan seperti ini selalu update dan selalu dicari. Jadi kalau di search engine YouTube itu biasanya kalau teman-teman ngetikkan kata kunci seumpamanya seperti ini ya. Kata kunci seumpamanya cara daftar kartu prakerja seperti ini ya. Nah, pada saat diketikkan kata kunci seperti ini, konten-konten ini akan bersaing. Ini salah satu contoh konten saya yang nonton sudah sampai 800.000 loh ya, teman-teman. Jadi dengan konten-konten tutorial seperti ini berpotensi kita mendapatkan pengunjung banyak, bahkan subscribe, apalagi kita memiliki informasi-informasi akurat dan terbaru. Jadi bukan hanya tentang kartu prakerja doang, teman-teman. Teman-teman bisa bahas tentang yang lain. Nah, di sini contohnya dia bukan bahas tentang prakerja doang. Di sini ada berbagai macam informasi program pemerintah terbaru. Dia buat sedemikian rupa supaya orang itu bertahan dan orang itu suka nonton karena informasinya dia juga update melalui Instagram ya. Jadi dia dapat informasi ini melalui Instagram atau melalui situs-situs besar, baru dibikin konten seperti ini. Ini kontennya hanya rekam layar, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini bukan dia ngevlog ya, dia hanya rekam layar. Habis itu dia berbicara, dia menginformasikan seperti saya ini. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau punya potensi atau punya keahlian berbicara dan menjelaskan sesuatu, silahkan deh bikin konten-konten seperti ini. Cukup menarik dan ini banyak sekali ditonton. Bahkan bukan hanya sekali dua kali. Kalau kontennya teman-teman itu continue dan berkelanjutan, salah satu contoh mungkin daftar kartu prakerja gelombang 12. Ya, prakerja itu sampai gelombang 12 sekarang ya. Kalau diketikkan kata kunci seperti ini, mana yang paling atas, itu yang akan ditonton. Nah, jadi buat teman sobatku sekalian, silahkan buat. Bukan berarti mencontek, tetapi teman-teman berkarya dengan melihat konten atau channel YouTube orang lain. Berikutnya kita akan mereview sebuah channel yaitu Josephine Alexandra. Ini adalah seorang pemain gitar ya, teman-teman. Jadi buat teman sobatku sekalian, bukan berarti orang suka bermain musik, pintar bermain musik, bernyanyi itu nggak memiliki potensi di YouTube. Itu justru lebih besar sekali ya, teman-teman. Dia sudah memiliki paras yang cantik, dia memiliki keahlian bermain gitar yang bagus, otomatis dia manfaatin, dia bikin konten-konten YouTube seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan outlet populer, dia yang ditonton tuh sampai dengan 17 juta ya, 15 juta. Dia hanya biasanya main gitar doang nih, nggak nyanyi. Untuk Josephine Alexandra ini hanya main gitar doang, nggak nyanyi. Jadi buat teman-sobatku sekalian yang pintar bermain gitar, bermain melodi, bermain keyboard, mungkin bermain bass atau bermain alat musik lainnya, silahkan deh bikin konten-konten seperti ini. Persiapkan alat musiknya, persiapkan sound systemnya, karena ini kalau bermain musik ini lebih memanjakan ke telinga ya, teman-teman. Telinga dan mata. Kalau teman-teman punya tampang yang cantik atau ganteng, matanya pasti bagus. Tapi kalau teman-teman memiliki wajah yang pas-pasan, teman-teman usahakan memiliki skill yang bagus. Nah, ini di sini punya skill bermain musik yang bagus, bisa menjadi konten YouTube. Salah satu contoh mungkin teman-teman tahu ya tentang channel YouTube Alip Bakta ya. Itu orang biasa tapi kontennya wow, dia banyak yang nonton. Jadi buat teman-sobat sekalian, jangan berkecil hati. Yang punya potensi atau punya kalian bermain musik, silahkan deh bikin konten ini. Karena kalau teman-teman salah satu video teman-teman bisa viral, bisa naik, video lainnya pun ikut naik. Seperti itu cara kerja YouTube. Yang terakhir, kita akan bahas sebuah channel YouTube yang mengandalkan skill editing ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau punya skill editing bagus, teman-teman itu nggak perlu bikin video seperti apapun. Jadi teman-teman cukup mungkin mengambil beberapa cuplikan-cuplikan video, lalu teman-teman edit sebaik mungkin. Salah satu contoh ini beberapa video ya, dia ini video-video orang lain, ini bisa dimonetis teman-teman, bisa menghasilkan uang dan ada iklannya, yang nonton pun wow. Jadi buat teman-teman yang punya skill editing bagus, teman-teman
punya skill jiwa seni yang bagus, silahkan lakukan editing seperti ini. Ini salah satu contoh adalah channel Daftar Populer. Teman-teman lihat aja, teman-teman lihat, putar beberapa videonya, cara editingnya seperti apa. Kalau teman-teman mampu, teman-teman bisa melakukan itu, silahkan buat. Kalau teman-teman perhatikan di sini, yang nonton tuh kira-kira berapa? Karena setahu saya ini konten-konten seperti ini yang nonton ratusan juta. Nah, ini sampai 12 juta, 9 juta ya. Setahu saya konten-konten yang lain, tapi yang perlu diperhatikan teman-teman melakukan comot video orang lain habis itu upload 100%. Jangan. Teman-teman lakukan edit ulang ya. Maksudnya dalam artian gini, teman-teman cuplikannya pendek-pendek aja, pendek-pendek sekitar durasi 5 sampai dengan mungkin 7 detik seperti itu, habis itu ganti seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengedit video. Di sini skill editingnya diperlukan. Oke sobatku, mungkin itu saja informasi dari saya hari ini. Video-video apa saja, channel YouTube seperti apa yang banyak ditonton saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.